Halo, selamat siang. Jumpa lagi kita dalam acara podcast Ngopi, ngobrolin penuh inspirasi. Kami adalah kelompok 3 PKP 195. Jigo, kita makin jago. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Hari ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan SPIP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Adapun hari ini kita akan ditemani oleh berbagai macam narasumber. Pertama ada Ibu Sari Mesfriati sebagai Kepala UPT. Kemudian ada Pak Ahmad Zaki sebagai KPLP, ada Kabid Pembinaan Ibu Rifa Diryanti, Kabak P2P Sekjen Ibu Santi Sastriawati. Kemudian ada teman-teman kita dua orang nih dari KP selaku surveyor internal, ada Pak Ilham Putuhena dan Bapak Siaroni Sirait. Kemudian ada teman-teman dari Irjen juga 2 orang, ada Pak Pandai Made Handika Riyadi, dan kemudian Pak Riang Yang Satiawan, dan ada keluarga dari warga binaan Bapak Haji Rahmat Abdillah. Oke, untuk mempersingkat waktu kita pada obrolan ngopi kali ini, saya persilakan Ibu KUPT untuk menjelaskan secara umum terkait pelaksanaan SPIP di Lapas Makassar. Silakan Ibu KUPT. Baik, terima kasih Pak Oloan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu undangan di podcast ini. Terima kasih sekali pertama-tama kami ucapkan tentunya sangat mengapresiasi acara seperti ini, apalagi pembahasan kali ini tentang implementasi SPIP ya Pak Oloan. Nah, kami juga sudah hadir nih narasumber perwakilan dari Sekjen, APIP dan BPKP ya. Baiklah, sebagaimana kita ketahui sebagai amanat dari PP nomor 60 tahun 2018, SPIP ini merupakan suatu kebijakan yang berkaitan dengan sistem pengendalian yang wajib dibuat oleh kementerian dan lembaga termasuk Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, Lapas Kelas 1 Makassar ini sebagai UPT di lingkungan Kemenkumham tentunya juga berkomitmen ya untuk mengimplementasikan penyelenggaraan kebijakan SPIP tersebut. Nah, penyelenggaraan SPIP ini juga Pak bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, pencapaian tujuan Kementerian Hukum dan HAM tersebut dilaksanakan melalui efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan UPT khususnya Lapas Kelas 1 Makassar. Dari keandalan laporan keuangannya sehingga dapat diyakini kewajaran, kemudian pengamanan aset negara yang dikelola UPT dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Demikian Pak Oloan. Terima kasih sekali nih Ibu Kalapas atas penjelasannya. Mungkin apakah Ibu Santi dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif ke kami, Bu Santi? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya cuma ingin menjelaskan gambaran umum yang ada di Sekjen. Nah, penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sudah berjalan dengan baik, sehingga nilai maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM mencapai 3.882 dengan level 3 terdefinisi, dan nilai maturitas SPIP Sekretariat Jenderal mencapai 3.969 dengan level 3. Berdasarkan penilaian Itjen dengan melaksanakan pengajuan
bukti melalui wawancara, kuesioner lanjutan, dokumentasi, dan observasi dalam rangka meningkatkan level maturitas SPIP. Nah, Kementerian Hukum dan HAM meningkatkan level maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM pada level 4 sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, selanjutnya nilai maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM sedang dalam proses quality assurance oleh BPKP. Nah, di sini Pak Loan sudah ikut juga bersama kami dari BPKP dan APIP yang selalu mendukung pelaksanaan SPIP di pusat. Dan kali ini kami ingin beliau-beliau di sini dapat memberikan arahan atau masukan di tataran unit pelaksana teknik khususnya di Lapas Makassar. Itu Pak Olahan. Oke, terima kasih Bu Santi. Mungkin Bapak Ilham bisa memberikan gambaran yang terkait apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Santi ke kita. Bapak Ilham, dipersilakan. Ya, terima kasih Bang Luan. Terus kita yang sangat bercahaya kali ini ya. Jadi kami dari BPKP menambahkan informasi aja bahwa di pengendalian ini salah satu yang kita lihat adalah penilaian risiko. Nah, penilaian risiko ini ada dua hal. Ada yang terkait dengan identifikasi risiko, kemudian menganalisis risiko. Nah, tapi dari dua kegiatan ini sebenarnya yang paling sangat berpengaruh adalah bagaimana dengan kepemimpinan itu sendiri untuk memahami dan mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko itu. Ini saya kira sangat penting karena saya tahu di Lapas 1 Makassar ini sangat bagus nih dalam sistem pengendalian. Nah, saya juga jadi penasaran bagaimana sih sebenarnya aspek kepemimpinan yang coba diterapkan dalam hal pengendalian dan pengelolaan SPIP ini sendiri. Begitu, mungkin saya bisa diberikan informasi itu. Terima kasih Ilham selaku surveyor internal kita ya. Superior internal. Mungkin Bu Sari selaku Kalapas saya lihat mau menanggapi ini. Baik, terima kasih sekali. Saya juga sangat berterima kasih atas kunjungan para narasumber juga dari BPKP. Nah, kami juga mohon juga nanti arahannya kalau memang kami dalam melaksanakan implementasi SPIP ini masih ada kekurangan ya Pak. Jadi begini, kami juga tentunya di dalam mengimplementasikan SPIP ini juga melakukan penilaian risiko Pak. Nah, hasil data penilaian risiko ini merupakan kegiatan pengendalian yang kami bangun dengan maksud untuk merespon resiko itu sendiri. Jadi keputusan-keputusan yang diambil oleh kami selaku pimpinan adalah dengan melihat penilaian risiko tersebut dan merespon risiko yang memastikan bahwa respon tersebut bisa efektif untuk kegiatan internal kami. Oke, terima kasih Bu Kalapas. Ini kan tadi sudah dijelaskan terkait mengenai teknik bagaimana implementasi yang dilakukan oleh teman-teman di Lapas kelas 1 Makassar terkait pengendalian kegiatannya. Mungkin dari APIP nih, dari Irjen Pak Rian, apakah mau menanggapi? Baik, terima kasih. Terima kasih Bang Olo atas kesempatan dan waktunya. Menarik sekali tadi bahasan tentang SPIP ya, yang mana mungkin tujuan SPIP tersebut untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di lembaga permasyarakatan Lapas Makassar tersebut yang mungkin meliputi layanan kesehatan, keamanan, ketertiban dan lain-lain juga. Tadi Bu Sari mengungkapkan
resiko ya, manajemen resikonya ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama, setiap aktivitas yang dilakukan itu kan tidak terlepas dari resiko. Jadi yang coba saya tanyakan, langkah teknis SPIP apa itu yang sudah dilakukan oleh Lapas Makassar? Terima kasih Pak Olo. Oke, terima kasih Pak Rian. Mungkin apakah ada yang ingin menanggapi atau ingin memberikan penjelasan terkait pertanyaan dari Pak Rian ini? Mungkin saya, Siap. saya selaku Kabid Pembinaan ya di Lapas Makassar. Tadi sebelumnya terima kasih dulu, ini udah diundang di podcast Ngopi, ini udah yang kesekian kalinya ya, emang Siap, terima kasih. kreatif ya acara-acara ini, dan host-hostnya emang gokil nih, ganti-ganti setiap podcast, tapi emang acaranya oke punya lah. Mengenai SPIP ini tadi udah banyak disampaikan ya sama Bukalapas saya mengenai SPIP secara umum, itu dasar hukumnya seperti apa di PP nomor 60 tahun 2008, dan secara lebih khususnya lagi kalau kita yang di Kementerian Hukum dan HAM kan turunannya itu ada Permenkumham ya nomor 33 tahun 2013 sendiri tentang SPIP itu. Nah, kami di Lapas Makassar tentunya mengimplementasikan SPIP itu sendiri. Yang pertama tentunya sesuai dengan instruksi dari Bukalapas kami, atasan kami ya, KUPT kami, untuk menerapkan pengendalian terhadap lingkungan yang ada di lapas. Nah, dari hasil evaluasi ini atas lingkungan pengendalian itu ternyata masih terdapat beberapa kelemahan di dalam pelaksanaan kinerja pemerintahan di Lapas Makassar. Nah, kelemahan-kelemahan itu kemudian kami tindak lanjuti dengan menyusun namanya RTP atau Rencana Tindak Pengendalian. Kenapa? Apa sih maksud dan tujuan kami menyusun RTP itu sendiri? RTP ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Lapas Kelas 1 Makassar untuk mengenali kondisi lingkungan ya, pengendalian, resiko, terus tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan atau penyimpangan atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Nah, pada saat ini penyusunan RTP diprioritaskan pada desain rencana tindak atas kegiatan peningkatan keamanan dan ketertiban dan pembinaan kesehatan WBP dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pemasyarakatan khususnya di Lapas Kelas 1 Makassar. Demikian Bang Olo yang kami lakukan di Lapas Kelas 1 Makassar. Terima kasih Bu Rifa. Mungkin ini agak sudah agak jelas lah kita nih saat ini terkait pengendalian SPIP di Lapas Kelas 1 Makassar. Mungkin ada yang lagi yang ingin menambahi? Mungkin dari BPKP sedikit menambahkan. Silakan Pak Siha, silakan. Masih yang luar biasa nih di Ngopi hari ini ya, di podcast ini. Mungkin sedikit hanya menambahkan saja mungkin ya, sama dikit mungkin menanyakan nanti sedikit aja ini terkait dengan penerapan SPIP di Lapas Kelas 1 Makassar. Kalau Bu Santi tadi menyatakan level maturitas dari 3 pengen ke 4, wah luar biasa, kita patut apresiasi itu. Kemudian juga berbicara tadi Bu Sari berbicara manajemen risiko, begitu juga Pak Ilham Putuhena, teman saya di BPKP, karena memang manajemen risiko ini sangat salah satu unsur dari SPIP ya yang cukup penting. Cuman di beberapa yang kita temui nih di lapas-lapas, di UPT-UPT baik di imigrasi dan lainnya itu berbicara tentang manajemen risiko, ada beberapa biasanya yang kurang nih. Biasanya kurangnya pemahaman pegawai atas pendokumentasian identifikasi risikonya belum ada. Kemudian kompetensinya SDM-nya belum memadai, SDM-nya kurang lah. Kemudian belum mengikuti pelatihan manajemen risiko. Kemudian juga belum menyusun list risiko. Yang untuk lapas yang Kelas 1 Makassar ini yang pengen saya tanyakan sih, pengen saya ketahui, apakah sudah pernah melakukan pelatihan manajemen risiko
kemudian juga SDM-nya sebenarnya bagaimana, memadai apa enggak sih, gitu sih, untuk mewujudkan tujuan daripada SPIP ini. Mungkin begitu Pak Host yang saya ingin tahu dari Lapas Makassar ini. Terima kasih Bapak Host. Oke, terima kasih Pak Sihar. Mungkin Ibu KUPT dapat memberikan tanggapan atas pertanyaan Pak Sihar ini. Oh baik, terima kasih Pak Sihar. Saya sangat senang juga nih dengan kunjungan Pak Sihar yang sudah beberapa kali intens ke Lapas Makassar ini tentunya ya. Memang kami ada keterbatasan dalam hal itu Pak. Namun dalam upaya menjalankan SPIP ini dan dari pusat kan sudah ada pedomannya Pak, dan disosialisasikan. Kemudian secara virtual yaitu tentang Permenkumham nomor 5 tahun 2018. Nah di situ ada pedomannya tuh Pak untuk menyusun. Mungkin Bapak BPKP sebenarnya sudah tahu, cuma mempertanyakan, sudah dijalankan atau tidak. Alhamdulillah sudah Pak. Jadi metodenya ini kami awali dengan diskusi di antara pegawai, seperti yang Bu Santi jelaskan di Sekjen. Jadi ada juga dengan FGD, survei, kemudian kami melakukan random sampling untuk dilakukan penilaian resikonya. Nah, kajian resikonya terhadap SOP juga kami lakukan. Nah, hasil penilaian resiko tersebut oleh tim dianalisis dan dievaluasi sehingga dapat menghasilkan simpulan dan saran bagi pimpinan lapas. Kami juga sudah menyusun itu Pak di dalam laporan penyelenggaraan SPIP yang paling update di bulan Maret ini tahun 2021. Mungkin nanti Bapak berkenan saya akan menunjukkan laporan yang telah kami sampaikan ke pusat Pak. Demikian. Boleh, terima kasih jawabannya Bu. Oke, terima kasih Bapak Sihar, Bapak dan Ibu Sari. Ini dari tadi saya lihat Pak Pande kayaknya mau memberikan respon atau ingin bertanya. Silakan Pak Pande. Baik, terima kasih Pak Luan atas kesempatannya. Memang saya sedikit feedback tadi dari pembahasan Pak ya. Saya tertarik tuh dengan apa yang disampaikan oleh Bu Rifa mengenai tentunya hasil SPIP itu kan tindak lanjutnya adalah untuk RTP gitu ya. Nah saya ingin tahu nih, bisa nggak Bu Rifa memberikan contoh eksekusi dari RTP itu seperti apa ya? Mungkin seperti itu aja. Terima kasih Bu Rifa. Silakan Ibu Rifa untuk menanggapi, atau siapa, Pak Zaki mungkin mau menanggapi juga. Iya, baik. Ibu Rifa mungkin silakan Bu Rifa terlebih dahulu. Karena tadi Pak Pande ya nanya ini nanti karena beda bidang ya, saya sama Pak Pande kebetulan saya di bidang pembinaan, nanti teknis secara lebih spesifik mengenai keamanan di Pak Zaki ya yang bisa menyampaikan mengenai RTP ini. Nah di kami kan di bidang pembinaan terutama kan setelah melakukan analisa masih terdapat beberapa kelemahan, jadi RTP-nya tentunya pembinaannya kami lebih tingkatkan. Nah di Lapas Makassar itu ada 2 jenis kegiatan pembinaan yang kami berikan, yang berkaitan dengan sisi kepribadian dan sisi kemandirian. Nah, pembinaan dari sisi kepribadian ini tentunya selain tentang wawasan kebangsaan, juga yang tidak kalah pentingnya dan harus menjadi dasar adalah mengenai pembinaan rohani. Nah itu kami sudah melakukan kerjasama, tidak hanya menggunakan SDM internal saja, tapi tentunya kami bekerja sama dengan pihak eksternal untuk memberikan pembinaan kepribadian bagi warga binaan. Nah, untuk menekan resiko-resiko yang mungkin timbul karena tidak adanya kegiatan di kepribadian. Lalu yang di kemandirian tentunya untuk meningkatkan skill atau keterampilan warga binaan, karena sesuai dengan amanat dari Undang-Undang 1295 tentang pemasyarakatan, untuk memberikan bekal bagi warga binaan itu sendiri ketika kembali ke tengah masyarakat menjadi manusia yang produktif. Nah di Lapas Makassar ini sendiri kami pembinaan keterampilannya ada beberapa kegiatan yang memang pangsa pasarnya bagus di Makassar. Ada kegiatan garment, terus ada kita pabrik roti kecil-kecilan, banyaklah kegiatan. Nah ini kita pasarkan juga tidak hanya di internal, tapi kita ikutkan juga kadang-kadang di berbagai macam event di luar, kerjasama baik dengan Pemda maupun dengan stakeholder lainnya untuk mendukung pembinaan. Itu kalau dari sisi pembinaan. Kalau yang dari keamanan nanti rekan saya Pak Zaki yang bisa menjelaskan lebih teknis.
Saya kembalikan ke host ya, Pak Bang Oloan. Terima kasih. Terima kasih Bu Rifa. Mungkin Pak Zaki mau menambahi. Siap, terima kasih host Abang Olo. Nah ini kebetulan izin Bang Olo ini ketemu dengan saya waktu di Jakarta ya. Kebetulan saya ini baru nih Bang Olo nih. Yap. Di tempat KPLP di Makassar ini baru dari bulan SK Desember. Oh, oke. Sehingga saya masih meraba-raba lah ya kan. Siap. Terkait dengan pertanyaan dari Pak Pande, perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa untuk kapasitas Lapas Makassar itu menampung seharusnya itu 750 orang. Namun dalam kondisi saat ini bahkan pandemi, posisinya saat ini isi warga binaan itu 992. Jadi 8 orang lagi ini sudah mencapai 1.000. Dari segi keamanan, petugas yang melaksanakan pengamanan sebanyak 4 regu, masing-masing regu itu 18 orang. Sehingga kalau dibandingkan untuk perbandingan, satu orang dapat mengawasi minimalnya itu 50 orang minimalnya. Namun dalam pelaksanaannya ini tidak akan sesuai dengan aturan yang memang perlu kita patuhi gitu ya. Idealnya satu orang itu harusnya mendampingi atau mengawasi itu 10 atau bahkan 15 orang. Tapi ini 50 orang, otomatis kita dalam pelaksanaan bertugas di lapangan ini sangat kurang, sehingga dalam RTP ini dari segi pengamanan saya harapkan dapat dari kementerian itu dapat menambah tenaga atau petugas untuk di Lapas Makassar. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini berkaitan dengan sikupnya yang sangat ya bisa dikatakan kecil lah untuk posisi Lapas Makassar ini, karena isinya 1.000 ya. Saya harapkan lebih banyak menambahkan CCTV karena ini masih ada beberapa yang saya kira kurang ideal ya. Idealnya mungkin ada 20 titik CCTV. Kemudian dari segi menara mungkin dulu sudah ada, tapi sekarang kondisinya sudah kurang baik ya, sehingga harus ada perbaikan atau penambahan lampu sorot, sehingga pengawasan terhadap lingkungan dalam dan luar itu terpantau dengan jelas. Kemudian karena ini isinya 1.000, terdapat sedikit gesekan-gesekan itu menjadi pemicu untuk terjadinya sengketa antara warga binaan satu dengan yang lain. Saya harapkan sarana prasarana seperti gas air mata itu perlu ditambahkan, kemudian tameng seperti itu, alat-alat huru hara mungkin itu yang perlu ditambah. Saya kira itu Pak Pande yang dapat saya sampaikan dari segi pengamanan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zaki. Terima kasih Pak Pande, Bu Rifa, Pak Zaki atas pertanyaan dan penjelasannya. Mungkin nih kita harus beralih ke lebih ke sisi realita di lapangan ya. Oleh karena itu saya telah mengundang di sini keluarga WBP untuk bertanya dari Bapak Haji Rahmat Abilah. Mungkin Pak Haji, silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Haji. Terima kasih abang kita, Abang Olo. Terima kasih nih, saya udah diajak ikut podcastnya nih. Waduh, saya terima kasih banget nih Bang Olo nih. Jadi saya bisa mencurahkan isi hati saya nih Bang Olo. Silakan Pak Zaki, silakan. Iya, Bang Olo. Jadi kan gini, saya kan punya anggota keluarga saya ini kebetulan lagi kontrak di dalam nih Bang Olo. Ya. Lagi kontrak di dalam ya. Kalau dengar cerita-ceritanya dari beliau sih ya sudah inilah ya dari sisi keamanan itu sudah oke gitu ya. Lalu juga ya kalau misalnya kayak kita mau kirim makanan gitu, kita kirim kue ulang tahunnya petugas yang motong Bang. Oh gitu. Iya, dipotong dulu sama petugasnya. Mungkin
ngecek kali ya kita mau kirim apa di dalam gitu, tapi ya agak kesel juga sih awalnya gitu ya, tapi ya mungkin itu SOP-nya ya supaya nggak ada penyelundupan sesuatu ke dalam. Jadi kita keluarga ya awalnya kesel, tapi pas ada penjelasan ya maklum juga gitu ya Bang. Cuman sama ini satu lagi juga keluarga saya di dalam tuh dia sekarang jadi belajar nyablon katanya Bang. Oh. Jadi kemarin katanya bilang mungkin kalau misalkan tahun depan udah insya Allah udah bebas gitu, yang udah bilang sih sama kita keluarga tuh katanya mau dibeliin alat sablon, soalnya udah dilatih sama pihak lapas nih. Saya mau makasih banyak nih Bang sama pihak lapas nih karena udah dikasih pembekalan gitu ya buat keluarga saya. Tapi ya saya nggak kurang afdol nih Bang kalau saya nggak sedikit ada kritikan Bang ya. Boleh kan ya Bang kita boleh ya, Bang ya. Iya, jadi gini Bang, ya tadi kan udah disampaikan tuh sama teman-teman dari lapas kan emang jumlahnya juga banyak banget ya di situ ya Bang. Ya. Kita kalau mau kunjungan itu ngantrinya nauzubillah Bang. Gitu. Ya mungkin karena segitu banyaknya gitu ya, jadi makanannya kurang variatif Bang di dalam. Iya ya, kurang variatif. Jadi kadang tuh ya kita bawain makanan gitu atau enggak buat jajan-jajan di dalam gitu Bang. Makan di koperasi kan mungkin lebih enak kali lauknya Bang ya daripada yang disediain gitu ya. Mungkin bosan kali ya dengan makanan yang ada. Jadi ya harapan kami anggota keluarga sih makanannya tuh bisa lebih variatif gitu Bang. Gitu. Dia mudah-mudahan aja bisa diperbaiki tuh makanan doang Bang. Soalnya adik saya makannya banyak Bang. Jadi mungkin porsinya kurang gitu ya gitu. Terus menunya mungkin ya kurang. Di rumah biasa kena ayam, di situ cuman kena tempe kan. Iya. Keseringan juga bahaya juga Bang ya gitu. Mungkin itu Bang yang bisa kita sampaikan nih ya, udah bagus lah ya pelayanannya udah cukup bagus, tapi ya memang masih perlu ada juga yang diperbaikin gitu Bang. Mungkin nih teman-teman di lapas bisa ngasih respon juga nih Bang nih, makanan nih kalau bisa ayam empal tiap hari gitu kan enak juga ya Bang ya. Iya. Itu Bang yang bisa kita sampaikan nih Bang. Iya. Makasih banyak nih Bang. Makasih Pak Haji. Ya, makasih nih Bang. Ini mungkin bisa ditanggapi oleh Ibu KUPT atau KPLP atau siapa saja, silakan. Ya, Bang Olo izin ya. Ini menarik ini, Pak Haji. Terima kasih Pak Haji atas Bang. Kritik dan sarannya nih Pak Haji. Terkait dengan tadi bahwa kue ulang tahun Pak Haji tiba-tiba dipotong-potong sama petugas. Memang itu SOP yang kita lakukan mungkin Pak Haji ya, karena kita menghindari dikhawatirkan terdapat barang-barang terlarang mungkin seperti itu. Tentunya itu juga disaksikan atau dihadiri oleh keluarga dari pihak keluarga yang membawa barang-barang tersebut. Memang saya kira setiap orang ataupun barang yang masuk ke lingkungan lapas Makassar ini akan kami periksa seperti itu. Mau itu bentuknya cairan, mau itu bentuknya padat, itu pasti kami periksa. Termasuk dari ekspedisi pun kita akan periksa seperti itu. Itu terkait dengan kue ulang tahun tadi Pak Haji. Mungkin sedikit saya terangkan. Tapi terkait dengan makanan varian mungkin ini akan dijelaskan oleh Bu Rifa mungkin ya, karena itu bagian Bu Rifa. Terima kasih Pak Haji atas. Ya, makasih Bang. Nanti kue ulang tahunnya Abang saya kirim juga deh Bang. Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Haji, hatur nuhun. Ya silakan Bu Rifa. Ya oke. Tadi Pak Haji Rahmat, apa kabarnya? Iya nih Po. Bapak sehat? Sehat Po. Po Rifa gimana kabarnya, sehat Po ya? Alhamdulillah sehat. Itu yang penting, sehat ya. Kalau kirim kue ulang tahun nanti jangan ke keluarganya aja. Tugasnya juga banyak yang ulang tahun Pak. Waduh, tekor dong gitu tiap hari kirim kue Po. Iya, jadi intermezzo aja. Tadi rekan saya Pak Zaki sudah menjelaskan ya Pak Haji. Jadi ini juga kita mengharapkan pengertian dari
masyarakat itu sendiri terkait SOP yang ada di lapas. Memang kenapa kayak tadi disampaikan makanan harus dipotong-potong, tadi Pak Zaki udah menjelaskan. Nah, kalau mengenai makanan tadi yang dikeluhkan oleh Pak Haji ya, karena kita ini kan lembaga pemerintahan, jadi segala sesuatunya memang kita sudah diatur oleh pemerintah. Nah, terkait ini untuk penyelenggaraan makanan di SPIP ini sendiri, tentunya kami juga punya dasar gimana sih menyelenggarakan makanan di lapas. Nah, ada peraturannya sendiri Pak Haji mengenai penyelenggaraan makanan. Itu ada namanya Kemenkumham 40 tahun 2017 tentang penyelenggaraan makanan. Nah, untuk indeks biaya makannya udah ditentukan sendiri oleh pemerintah, sekian belas ribu. Untuk Makassar 20.000 kalau nggak salah nih. Nah, itu dibagi untuk 3 kali makan mekanismenya. Nah, kalau mengenai variasinya tentunya boleh tanya deh sama keluarganya, kayaknya mungkin infonya kurang valid nih. Kalau mengenai variasi kita ganti-ganti tuh sudah ada menunya Pak Haji, setiap hari pagi, siang, malam. Tapi kalau mengenai rasa mungkin ada yang seleranya berbeda kan, karena ini kan nggak bisa sesuai masakan rumah gitu. Tapi kalau dari segi pelayanan kita sudah memenuhi sesuai dengan angka kecukupan gizi dan standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Cuma saran saya nih, kalau mau makan enak ya jangan di lapas gitu. Kenapa ngomong gitu? Nah, ini persepsinya masyarakat nih, jangan sampai menemuin lapas deh, ntar mikirnya cari makan gratis di lapas. Nah, tugas kita nih selaku keluarga atau masyarakat, karena WBP itu nggak bisa jadi baik cuma dibina di dalam lapas, karena ada tugasnya nih, peran keluarga, peran lingkungan, peran masyarakat, kita biar sama-sama. Jadi untuk menghasilkan SDM, warga masyarakat yang baik dan berkualitas itu tentunya kan harus ada dukungan dari semua pihak. Nah, kayak kita di lapas kan udah ngajarin tuh keluarganya untuk nyablon tuh, ntar dibantu. Keluarganya udah punya keahlian, di luar tuh jangan di stigma, lu mantan napi nggak bisa kerja, jangan. Jadi sama-sama tuh sama lingkungan dibantu bagaimana caranya bakat yang udah diajarin di lapas bisa dikembangkan di luar, jadi punya penghasilan sendiri Pak Haji. Nah, kalau mau makan enak, makan empal, makan ayam tuh bebas tuh kalau udah punya usaha sendiri gitu Pak Haji. Iya. Udah ya, kalau masalah masuk penjara mah udah dah, nggak lagi-lagi dah udah kapok. Nah, ya kemarin hilaf lah, biasa anak muda gitu ya. Hilaf, tapi udah jalanin masa tahanan, jadi udah baik-baik di dalam, udah belajar nyablon. Ya mudah-mudahan nanti selesai dari situ punya usaha sablon, nanti lapas kalau mau bikin baju kan bisa lewat kita ya, nggak Po Nah, bener banget, ntar kita kerja sama ya. Iya, nanti harganya jangan harga orang dalam lagi, harganya udah harga orang luar. Oke. Iya, makasih nih Po. Iya Po. Iya, sama-sama Pak Haji. Mudah-mudahan puas dengan jawaban Ibu Ripa dan Pak Zaki. Ibu Kalapas saya tuh udah Ibu nih, saya nggak pernah ketemu sih sama Ibu nih, sama Ibu Kalapas. Oke, Bolo, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ripa, Ibu Kalapas, Pak Zaki, Pak Haji Abdillah, dan teman-teman semua. Nah, mungkin sedikit penutup dari saya ya, jika kita melihat diskusi pada hari ini terkait penerapan SPIP di Lapas Makassar secara garis besar yang sudah terlaksana sudah sangat baik lah, tetapi masih ada beberapa memang kekurangan dari ya sisi keamanan, kenyamanan, itu bisa dari karena kurangnya sapras dan SDM. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana penyelenggaraan unsur SPIP di ini merupakan suatu kegiatan yang sudah ada dan diimplementasikan sebagai suatu proses yang terintegrasi dengan tindakan dan kegiatan seluruh pimpinan dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar
yang meliputi, kalau menurut catatan saya nih ya, mengikuti pertama adalah mengintegrasikan unsur-unsur SPIP pada setiap tindakan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok. Kedua, melaksanakan penerapan unsur-unsur SPIP sebagai suatu proses yang melekat dalam pelaksanaan kegiatan tugas pokok. Kemudian yang ketiga, menerapkan unsur-unsur SPIP secara dinamis dengan melakukan penyempurnaan, terus efektivitas pengendalian intern apabila terdapat resiko-resiko yang diperkirakan akan menghambat pencapaian tujuan unit pelaksana teknis. Demikian teman-teman rekan-rekan podcast Ngopi, ngobrolin penuh inspirasi. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semua. Saya mengucapkan terima kasih dan kembali ngopi. Selamat siang. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Lawan. Terima kasih. Terima kasih.